La talqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Zaki Antoni Channel. Kali ini kita bersama Ketua PWNU Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali MPD, yang sekarang juga dipercaya mendapat amanah baru sebagai PLT Rektor UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Ya. Selamat Pak Zulkarnain Dali. Ya, Sudah makasih. menjadi PLT Ya, Rektor. ya. Assalamualaikum. Ya, Ya. terima kasih. Baik, pagi hari ini kita akan bincang-bincang, ngobrol santai dengan Bapak Zulkarnain Dali seputar peningkatan status IAIN menjadi UIN, ya, dan nanti kita juga mencoba mengupas pandemi COVID ini dari perspektif agama, ya, karena sekarang kita banyak mengetahui banyak sekali pendapat-pendapat mengenai COVID ini. Semakin banyak tinggi angka kematian, ini justru semakin banyak pula yang tidak percaya COVID. Nah, kita mencoba nanti membedah, karena beliau juga seorang ulama, ya, selain seorang akademisi, bagaimana perspektif agama Islam terhadap COVID ini. Pak Zul, Ya. IAIN sudah naik status menjadi UIN. Sebetulnya apa sih perbedaannya kalau masih IAIN kemudian menjadi UIN, dan bagaimana ini kedepannya akan seperti apa nanti pengembangan UIN ini? Terima kasih Pak Zaki Antoni. Yang pertama, dari segi namanya udah beda ya. Institut Agama Islam Negeri dengan Universitas ya Islam Negeri. Kalau sudah universitas itu rumpun keilmuannya bisa agak beda. Misalnya kalau institut ITB itu rumpun keilmuannya teknik. Kalau IPB rumpun keilmuannya pertanian. Kalau kita rumpun keilmuannya satu saja, itu masalah agama. Nah sekarang kalau di universitas itu beberapa rumpun keilmuan. Makanya nanti kita bisa membentuk ya fakultas umum. Misalnya bisa saja fakultas kedokteran, bisa saja fakultas kedokteran hewan, bisa saja fakultas saintek ya yang berkaitan dengan ya rumpun keilmuan MAPEGIP ya, matematika, fisika, kimia, biologi. Selama ini kan kita kalau di institut itu tarbiyah itu identik dengan pendidikan, syariah, hukum ya. Sudah tuh masalah usuluddin, kaitannya dengan akidah, sudah tuh kaitannya dengan dakwah, filsafat. Sudah tuh ada PEBI ya, ada kaitannya dengan ekonomi ya, fakultas ya ekonomi bisnis Islam. Yaitu ada kaitannya dengan rumpun-rumpun keilmuan yang bernafaskan keislaman. Kalau university nanti bukan tidak tersentuh secara integritas kepada ilmu keislaman, tapi dia memang basic awalnya itu adalah rumpun keilmuan yang bersifat umum ya seperti matematika, walaupun dikenal matematika itu juga Islam kan, sudah ada fisika, biologi, kimia, termasuk juga persoalan kedokteran itu bukan hanya masalah ya hewan saja, tapi jenisnya itu ada pembiakan, ada penggemukan, ada juga lahan untuk produksi pasca panen itu kan, itu sudah dikaji oleh fakultas itu. Nah, terus termasuk juga yang lain ngomongkan seperti kita nanti bisa saja kita fakultas seni ya kan, selamanya kita tahu kan IKJ aja Institut Kesenian Jakarta. Bisa saja kita ya fakultas komunikasi, betul. Kalau orang ada fakultas komunikasi, selama ini kan kita prodi aja, komunikasi Islam misalnya atau komunikasi. Tapi kalau umum bisa bentuk fakultas komunikasi, sudah tuh fakultas sosial dan politik, ya kita bisa semua.
sudah itu ya banyak yang lain-lain itu contohnya saja. Itu sudah ada kerangka fakultas yang akan didirikan Oh, atau nanti akan ada kajian terlebih betul, dahulu? betul. Itu kita kemungkinan ini kan kita kan sifatnya apalagi saya ini kan PLT, kerangka pikir yang dibangun oleh yang sebelum saya Pak Prof. Sirajuddin itu mungkin arahnya ke karena Fakultas Kedokteran Hewan. Kenapa? Menyimak fakta lapangan. Kita kan insya Allah lahan tidak sama dengan di Jawa. Untuk mencari lahan 50 hektar itu di Bengkulu tidak terlampau sulit. Tapi di luar kota, bukan di Kota Madia, misalnya di Benteng atau di Seluma atau di Utara. Nah sudah juga tempat pembiakan. Sudah nanti kan kita ada kaitannya kalau sudah maaf ya kalau sudah UIN yang alhamdulillah ya nomor kita nomor hoki juga nomor 45. 45 itu kan ada kaitannya dengan lahirnya Indonesia 45. Yang menyahit bendera merah putih itu kan Fatmawati. Kebetulan namanya UIN Fatmawati Soekarno. Itu kan menurut saya hoki itu. Yang orang lain kan ya itu tidak semerta-merta begitu. Oh ini. Di samping itu ada juga orang mengatakan kenapa kita tidak ulama, tidak apa namanya, tidak ulama yang misalnya ada di sini kan orang sering mengatakan yang sudah nasional itu Sentot Alibasa, sudah ada putra daerah itu ada Kiai Haji Ibrahim Hussein yang sudah 25 tahun jadi ketua majelis fatwa MUI Pusat dan dia kan alumni Al Azhar Mesir. Tapi kita tidak melihat dari sisi itu. Kalau nama Fatmawati saja itu bandara sudah Fatmawati. Tapi sisi lainnya bagaimana seorang ibu yang kuat yang sedang hamil ya sudah tuh mampu juga mengantar suami menjahit bendera merah putih. Itu secara psikologi bukan mudah. Itu kan sudah ada yang mengatur. Kalau bahasa saya kan ya tidak bergerak suatu barang itu kecuali izin Allah. Katanya la tataharraku illa biiznillah. Nah itu kan pas itu kan walaupun agak sufi sedikit. Nah kan kenapa kok gitu? Kenapa lahirnya di Bengkulu? Ya kenapa? Ya orang itu kan kenapa orang Bengkulu yang menjahit merah putih itu kenapa juga UIN-nya Fatmawati itu kan itu ada pilihan nama Fatmawati kemarin bulat ya? Iya bulat. Orang katakan oh tidak kenapa tidak dikaji ulang, kenapa tidak putra? Oh tidak. Cut Nyahdin itu kan tokoh waduh inspirator sekali. Banyak saudara itu Rangkayo Rasuna Said, Kristina Martabiahu. Perdagangan Islam itu ya panglima perang itu Siti Aisyah itu pernah memimpin namanya Waqiatul Jamal, perang berunta. Itu wah seorang panglima tempur itu Siti Aisyah itu. Iya, jadi jangan dianggap bahwa perempuan itu tidak punya sejarah. Yang wanita-wanita saleh itu kan Siti Asia walaupun suaminya orang zalim ya itu ya seperti itu istrinya Fir'aun itu luar biasa. Terus banyak lagi wanita-wanita hebat. Nah jadi kita ya pas nanti kalau terjadi misalnya dekannya misalnya rektornya wanita, itu wajar saja kenapa wanita kan memang iya kita juga pernah punya presiden wanita juga Di UIN kalau nggak salah sudah ada beberapa ya? iya di UIN sudah ada tokoh wanita dekannya juga wanita. Nah ini gambaran itu. Jadi itu ya sementara yang dari konteks itu peningkatan status. Oh dan itu banyak lain karena kita alat ukurnya memang kemarin agak sulit. Guru besar minimal 6 orang, tapi kita cangkok dari Universitas Bengkulu. Kalau kita kan punya 2 guru besar. Nah sudah tuh yang lainnya lahan. Kalau di kita kan minimal lahan kan kita 50 hektar. Kita sudah lebih. Kalau di Jawa mungkin 50 hektar sulit. Makanya di Jawa mungkin cukuplah 20 hektar. Nah itu jadi ini. Udah tuh persyaratan lainnya banyak. Di samping disiplin ilmunya bukan hanya rukun agama saja. Dan kita alhamdulillah banyak sekarang dosen-dosen kita yang tua kuliah di luar negeri, ada di Australia, ada di Inggris ya, kalau Malaysia banyak, ada Thailand, ada juga yang dari Maroko, Al Azhar segala macam kan, ya, ada dari Sudan. Ini kan menunjukkan bahwa kita tuh memang sudah istilahnya marketable ya, pangsa pasar kita nggak terlampau kecil lah. Makanya kita tuh di antara 10 itu masuk 6 gitu dan sudah ditandatangan oleh Pak Jokowi. Nah persoalannya sekarang itu kita ibaratnya tanahnya sudah ada, fondasinya sudah ada, rumah itu sudah berdiri. Ya tapi rumah kan kamar-kamarnya
tinggi blok ya. Kalau selama ini kan 4 fakultas, kemudian kalau 6 fakultas, penambahan kamar, penambahan listrik, penambahan perabot, itu aja ortaker itu kan, itu yang mengkodoknya di samping Kementerian Agama dan kita itu finishingnya itu ada di Menteri PAN Reformasi ya, yang Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kan. Nah sudah tuh nanti ya baru pengesahan berikutnya lagi. Nah ini betul. Ya, berikutnya ini adalah penataan struktur ya. Ya, dan kita alhamdulillah ya PLT itu hanya mengantarkan ya, nanti setelah kita bagus ya strukturnya sudah ada gambarannya, kita proses, dan alhamdulillah saya baru tahu bahwa PLT itu bisa menandatangani ijazah. Selama ini saya ragu. Saya lihat PMA 2020 Peraturan Agama itu udah pasal 29 itu ya sudah, ya ketua, rektor, ketua dan pelaksana tugas rektor bisa menandatangani sebuah kebijakan. Itu alhamdulillah. Kalau takut nanti kita bisa payah itu anak disudahi ijazahnya bolong, kita lihat itu bisa demo. Berwenang berarti ya. Berwenang gitu ya. Itu alhamdulillah. Kalau dekan-dekan sekarang Ya, PLT semua? kan ya insya Allah ada, kalau belum sampai surat PLT-nya keluar, ya masih berlaku yang lama itu. Iya itu, ini yang lama itu. Jadi rasionya kan begitu, supaya tidak ada kekosongan jabatan. Itu saya kira. Kalau dari aspek anggaran, artinya dengan kenaikan status dari institut kemudian menjadi universitas, dari aspek anggaran, kemudian dari aspek tuntutan kemandirian, Ya. otonomi, itu seberapa besar? Kita kalau besarannya sudah nggak begitu paham. Jadi antara dia 3 warna. Kita nama PTKIN itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam itu, STAIN, sekolah tinggi ya agama Islam negeri ya. Udah tuh ada IAIN, Institut Agama Islam. Udah tuh UIN. Ada 3 itu. Memang dia sama di bawah Kementerian Agama, cuma anggarannya beda. Kalau UIN contohnya saja itu bisa mengangkat 2 kepala biro yang eselon 2A. Kepala biro itu eselonnya 2A, sama dengan Kakanwil. Nah, kenapa? Biro Administrasi dan Keuangan. Udah tuh biro akademik dan alumni dan itu bisa. Itu bisa jadi 2. Gitu. Karena rektor itu setara dengan eselon 1A. Nah, itu. Yang berikutnya di segi anggaran sudah jelas tambah, karena tambah fakultas, tambah struktur, tambah anggaran. Cuma persoalannya kenapa misalnya UIN itu lebih kecil, ini tergantung mahasiswanya. Misalnya kalau ini mahasiswanya cuma 10.000 dan sarannya juga kan harus di atas 10.000. Kita alhamdulillah di atas itu. Dan yang menarik di antara UIN itu PDPT-nya pangkalan data di perguruan tinggi itu kita sekarang itu masuk yang bagus ya. Jember kita baru Purwokerto. Oh itu kan yang baru itu, karena masalah data menentukan sekarang ini jangan sampai maaf ngomong jangan sampai akreditasi kita terdelete. Jadi kita set kalau sudah masuk itu nanti kita connect ke Ban PT bahwa kita sudah ada, misalnya NIREM kita nomor induk masih registrasi mahasiswa itu sudah ada. Jadi jadi masalah akreditasi itu menentukan. Misalnya kita B nggak masalah, kalau tidak terakreditasi, wah itu repot. Anak-anak itu nanti mau tes segala macam itu agak sulit karena sistem IT ini kan computerized ini agak bagus lah ya, apa namanya, penataan administrasi ya. Itu. Dan bagi masyarakat Bengkulu ini menjadi sebuah kebanggaan. Oh iya, jelas. Jadi saya logikanya tuh ada rektor UNIF dulu, logikanya Zainal Muhtamar, Prof. Zainal Muhtamar. Sebenarnya UNIF itu sudah menyumbang buku luar biasa. Kenapa Pak? Mahasiswa kita tuh yang real 14.000. Oh ya, kalau 1 juta saja 1 bulan per orang per kepala, tapi nggak mungkin ada itu. Bayangkan 14 miliar duit yang beredar di sekitar UNIF ini. Nah, Itu kalau 1 juta. Tapi kalau yang punya mobil, yang punya motor segala nggak mungkin ya kos-kosan. Makanya mau ngomong bagi masyarakat Pakar Dewa dan sekitarnya, kos-kosan bergerak. Sudah tuh yang lain-lain, sudah tuh lapak-lapak bergerak. Nah, betul itu. Kenapa? Mereka butuh sederhana saja. Berarti kalau 500 ada lagi orang tua ngirim 500 1 bulan itu minimalis sekali. Mungkin itu nggak makan lah ya. Tapi kalau 1 juta kosannya itu rata-rata 400, nggak mungkin makan dengan satu gitu. Itu 1.500.000. Itu bayangkan itu. Kalau mahasiswa 10.000
sudah 15 miliar uang yang beredar di situ. Nah, suatu yang lain maaf ngomong ya berapa Hipama Indomaret juga berapa apa yang namanya itu rumah kos-kosan. Nah, sudah tuh yang lain-lain dampak daripada itu ada pertumbuhan properti penumpang ya rumah-rumah baru di lingkungan ini wah ini di mana kamu dekat Stein walaupun sering banyak ngomong Stein karena orang tahu Stein paling dekat Win Fatmawati nah di situ udah berapa kelurahan nah ini nih betul dan mau ngomong terus terang saja nih dampaknya itu sosial efeknya itu saya baru tahu anak tuh antri di ATM itu antri ramai sekali kenapa antri mahasiswa setiap masyarakat umum. Saya tanya bapak satu, bapak dari mana? Oh saya dari Lagan Bungin Pak. Lagan Bungin itu sudah benteng loh. Ais Baku itu benteng. Tapi karena tidak ada ya ajungan tunai mandiri ATM itu, jadi dia di sini. Waktu apa itu? Sudah tuh ada yang mungkin yang dari Babatan, karena sulit ke bandara tuh di blok mau masuk di parkir sini nggak pakai parkir. Nah itu bentuknya dari segi sosialnya. Dan banyak lagi ya, dampak daripada itu. Dan rata-rata sekarang kan mahasiswa menggunakan motor ya. Iya. Kalau ada 10.000 mahasiswa, paling ada penambahan 10.000 kendaraan. Iya, 10.000 kendaraan. Beli BBM, beli BBM, bayar pajak. Bayar pajak itu dampaknya itu. Jadi itu luar biasa. Nah ini dari segi set effect daripada perkembangan ekonomi. Sudah itu juga saja yang kebanggaan masyarakat Bengkulu itu bukan udah lama ini susah saja ini yang merancang segala macam ini kan ya terutama Profesor Seributi, Profesor ini kita dan kawan-kawan lah ya dibantu oleh Pemprov, ya dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat. Tapi lokomotifnya kan dari dalam ini semangat kita kan. Nah kita ini jadi sebenarnya secara tidak langsung juga saya juga ucapkan selamat dan terima kasih Prof. Sirajudin juga dan kawan-kawannya Prof. Rohimi yang sebelumnya itu ada Prof. Jama'anu yang sebelum lagi ada Pak Haidari Badruni itu mereka sudah berjasa bayangkan 73 hektar tanah di tengah kota orang nggak kebayang tahun 83 ini biasa-biasa saja tapi sekarang ini berapa miliar ratusan ini nah tapi ini kan udah mereka amanah diserahkan sama generasi muda maksudnya kita pembangunan ini kan sudah nggak kalah dengan yang lain-lain kan ini kan ya apalagi perpustakaan. Iya pustakaan kita sudah cukup wah nggak kita kalau pustakaan itu bahkan Sumatera mengakui pustakaan buku itu bagus sudah besar sudah tak ada situ ya ada air di sana kan nanti kan mungkin bisa dibuat tempat outbound segala macam ini luar biasa ini jasa-jasa orang-orang sebelum ini ya terutama ya Profesor Sirajudin dan kawan-kawannya nah ini juga ini ya saya juga ke RT ini hanya mengantarkan saja juga saya berharap jangan ada dalam suasana ini jangan ada kubu-kubu kalau saya tidak mau dalam misalnya ada namanya ini kubu HMI ini kubu PMI ini kubu Muhammadiyah ini kubu NU nggak ada kita ini nggak ada kubu-kubu saya bilang kawan itu kita satu kubu itu di daerah Jambi sana di Surlangon sana. Jadi soliditas itu yang dibutuhkan. Oh iya, itu ya. Jadi saya itu kan perka. Jadi bahasa Bengkulu itu menjemput yang tertinggal, ya, mengumpul yang terserak. Nah, jadi kan kalau ada kubu-kubu itu nggak ada. Saya kan dalam dunia dinamika kampus itu biasa saja. Ada tapi kita ada istilah pepatah tuh kita boleh marah tapi tidak boleh membenci. Iya, boleh aja. Ngapain kita benci-benci? Jadi saya sekarang kan masih musim COVID berlari, perkuliahan itu masih online ya sekarang. Nah, mungkin bisa memberi pencerahan sedikit kepada masyarakat kita. Sekarang sudah memasuki tahun kedua, kita pemberangkatan haji pun sudah 2 tahun ini tertunda ya. Umroh saya dapat informasi mungkin Agustus ini dibuka tapi dengan persyaratan yang terkait. Tapi yang menarik ini di kalangan masyarakat kita masih banyak yang tidak percaya. Padahal angka kematian ini terus meningkat, yang tertular, yang terpapar ini bisa memberi dalam perspektif agama menghadapi pandemi seperti ini. Jadi begini, sebenarnya yang nama virus ya, pandemi ini dari zaman
Ya zaman dulu, zaman Rasulullah itu ada namanya taun ya. Ada virus itu, dan itu pernah terjadi waktu itu. Gubernur Damaskus itu namanya Abu Ubaidillah bin Zurrah. Jadi seorang yang dekat dengan Rasulullah. Dia gubernur sana. Dan itu terjadi apa namanya semacam pengembangan virus yang mematikan. Tahun itu. Kalau kita anggaplah COVID-19 atau Corona, itu untuk manusia. Dan itu menurut informasi itu kan ribuan orang yang meninggal dunia. Nah, makanya ada istilahnya itu kan sering dikembangkan oleh para ulama. La dirara wa la dirar. Jangan kamu menyakiti dirimu dan jangan menyakiti orang lain. Apa? Karena perintah Umar waktu itu yang masuk jangan keluar, yang sudah berada di Syria, di Damaskus itu. Yang keluar jangan masuk. Ini kenapa? Itu memutus mata rantai. Jadi PPKM itu ada kaitannya sana. Ya, sudah itu juga kita pakai masker itu. Kalau orang yang kena terdampak penyakit itu sangat mudah, tapi karena tertutup dengan masker, mungkin 40% tertunda, menutup semuanya, jadi tidak bergerak virus itu. Karena virus itu kan nggak bisa terbaca dia berada di lingkungan kita. Nah, sudah itu pemerintah berharap dengan ini adanya PPKM itu sebenarnya bukan apa, memutus mata rantai itu. Karena menurut teori orang dokter juga, kalau dia sudah beredar dan sudah terdampak dengan kawan itu di lingkungan itu, pasti tunggu gilirannya yang berikutnya itu, apalagi daya tahan tubuhnya melemah. Nah, makanya kadang-kadang orang kan kalau vitamin D-nya ultravioletnya bagus, sudah kita banyak makan vitamin C, buah-buahan yang banyak, makan yang kuat, itu agak sulit, bukan kita takabur, agak sulit ya terkena yang namanya virus itu. Tapi kalau ketika fisik kita mulai melemah, perasaan kita sudah mati rasa ya, dan arahnya napas tersengal-sengal, itu makanya apalagi ada bibit-bibit yang menahun di dalam tubuh itu tak bisa. Jadi agama itu wala talqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi kita kalau sudah ada di situ misalnya tahun ada harimau, kenapa kita nekat masuk? Nah, itu kan. Kalau ada gunung meletus di sana, kenapa kita ke sana? Nah, tidak boleh kan? Itu menjatuhkan. Kalau itu virus yang sedang berkembang, kenapa kita tidak menggunakan masker? Oh, ada saja orang yang mengatakan itu mah itu. Lah kalau persoalan ajal, tadi orang sudah tahu mati itu kena ajal. Tapi ada konsepnya ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebabnya macam-macam, tapi mati tetap satu. Berpisahnya jasad dan roh. Kalau sebabnya bisa jantung, bisa liver, bisa asma, ya bisa, maaf dulu kan orang masyarakat kita kenal dengan kolera, desentri. Itu penyakit menular juga. Bagi binatang ada cikunginya, ada macam-macam. Atau kalau serang, wah itu repot karena dia tuh tidak terbaca. Dan ini bisa dalam zaman dulu menyetop orang pergi ke Makkah. Jadi orang katakan, wah ini persoalan duit dan segala macam. Tidak, pemotongan bukan. Di stopnya itu terjadi pernah dulu di wilayah Timur Tengah tidak diizinkan tahun 82, tidak diizinkan ke haji. Kenapa? Karena perang Irak-Iran sedang mengganas. Jadi takut lewat udara Iran dan Irak itu orang nggak berani, Kuwait itu nggak berani lewat. Jadi untuk di daerah sana di stop. Itu kan masalah, makanya cukup ongkos ya, badan sehat dan perjalanan aman. Ya, kalau tidak aman, apalagi standar Saudi Arabia amannya itu ya kan ada kita meningitis kan, kalau tidak bawa penyakit yang menular ya bisa masuk Mekah. Tapi kalau belum disuntik meningitis, bawa penyakit menular, stop. Nah sekarang ini kan yang paling rugi sebenarnya untuk diketahui itu Makkah. Saya pernah dapat dari Pak Dahlan Iskan, 1 tahun itu Mekah itu dapat duit puluhan triliun. Kenapa? Karena Indonesia saja 200.000 lebih, Turki dan itu kalau bawa 200.000, kalau bawa rata-rata orang Indonesia bawa duit 10 juta saja. Wah itu ada, udah tuh berapa hotel, berapa triliun. Itu baru itu 200, belum lagi Iran, belum lagi kamu menganggap India itu 100 juta Islamnya. Wah itu berapa juta. Cina sudah hampir 120 juta Muslimnya kalau dia berangkat. Malaysia, saudara yang lain itu sudah ada Timur Tengah, Mesir. Nah kalau
jamaah haji itu setiap tahun rata-rata 4 juta. Nah, kali 10 juta, berapa duitnya itu? Ya itu luar biasa. Nah, dari dampak ekonomi Saudi Arabia itu sekarang agak payah juga, tersengal-sengal dengan tidak mau. Itu baru haji. Yang rutin umrah Indonesia itu umrah 1 tahun sampai setengah juta. Dari penduduk 270 juta. Ini Bengkulu merahkan 5.000, DKI merahkan 10.000, Jawa Barat merahkan 100.000, Jawa Timur 100.000. Nah itu, jadi dampak ekonomi orang ke sana itu luar biasa. Nah ini jadi orang sekarang sudah memikirkan bagaimana wisata religius ini dikembangkan di Indonesia. Umrah itu kan dianggapnya, sebagian orang menganggap wisata religius. Jadi dia bisa beribadah kepada Allah, tapi juga bisa juga ya secara ekonomi ya dia bisa juga buat suasana perasaan ini. Tapi kalau nah orang dari kajian ekonominya makam Gus Dur di Jombang itu, makam Hasyim Asy'ari, Hasyim, para ulama itu sudah diagendakan oleh Pemda Jombang dan Jawa Timur sudah menjadi pusat wisata religius. Makam-makam kenapa? Karena itu per hari itu ribuan, apalagi bulan-bulan Ramadan, bulan itu bahkan puluhan ribu. Saya lihat tuh bus waktu ya bus panjang itu parkir itu 1 kilo lebih. Nah, dibuat oleh pemerintah itu 4 hektar lebih parkirannya. Sumbangan untuk Pemda Kabupaten Bogor itu 1 bulan lebih sampai 300 juta. Bayangkan. Nah, kenapa lengkap kayak di Mekah saja? Jadi namanya wisata religius. Kenapa kita tidak bisa makam Sentot jadi wisata religius? Ngapa tidak bisa Masjid Jami wisata religius? Berendonya Pak Helmi Hasan itu wisata religius ya, kita bisa melihat. Nanti kan ada kebetulan juga Pak Zaki Antoni sebagai tim percepatan ya Kota Bengkulu. Nanti saya dapat ya marketnya ya apa namanya itu untuk semacam bahasa pembangunan itu kan master plan itu kan. Nah, di sana ada masjid, ada tempat anak duduk, ada tempat wisata belanja, kemungkinan nanti ada semacam ghost house sekitar 10. Wah itu dia bisa tidur di situ, dia bisa ibadah di situ, dia juga bisa sekali belanja di situ, dia juga berwisata. Enggak aja arah itu dengan sekitar 500 ke 300 meter dengan kota panjang. Jalan kaki lihat pantai, masuk ke sini, wah sudah ada masjid yang bernuansa wisata religius. Ya lain-lain kok Pak, ada Gergatabor, ada Masjid Jami, ada makam Sentot, yang lain-lain kan. Wah itu luar biasa. Ada danau dendam tak sudah, jangan orang mengatakan kecil. Bedugul itu di Bali itu di kabupaten sulit mencari danau di tengah kota itu, nggak bisa. Ini luar biasa. Bengkulu punya itu. Iya Bengkulu punya, jadi connecting lah ya. Tinggal pengemasan. Saja. Ya, artinya yang kembali soal COVID tadi, kalau pilihannya antara ekonomi atau kesehatan, agama itu mewajibkan kita. Oh ya, kita kalau antara kesehatan. ekonomi dengan kesehatan, kita wajibnya menyelamatkan diri. Karena ada perintah agama tuh. Ya, jangan jaga dirimu dari kebinasaan. Ya, karena kita kan membela diri itu wajib hukumnya. Bahkan dalam fikih itu namanya fikih iftirabi, fikih pengandaian. Terjadi risiko. Saya misalnya dengan Pak Zaki di perahu yang berdua di tengah lautan yang lepas, ini fikihnya begitu. Tapi ketiga-tiga, waktu itu pembobotan perahu itu cukup dengan orang satu, gara-gara ombak itu, nggak bisa orang dua. Dalam perspektif agama, Pak Zaki atau saya boleh disuruh turun untuk menyelamatkan diri kita. Yang kita menyelamatkan diri kita, orang lain itu tidak selamat, boleh. Dan itu tidak dosa. Kenapa? Karena sama-sama ingin menyelamatkan diri. Kalau tidak, repot kita. Nah, itu kita. Dan juga memelihara diri itu wajib hukumnya. Memelihara harta itu wajib hukumnya. Memelihara jiwa itu wajib hukumnya. Kan ada man katalah duna dinihi bahwa syahid. Siapa yang mati membela agamanya dia syahid. Man kana malihi bahwa syahid. Jadi siapa yang memelihara hartanya dia syahid. Orang ya mengambil rumah, membakar rumah, mengambil mobil, ya kita diam, kita intip. Ya daripada kita mati bahasa Bengkulu.
ya paksa kayu atau alat itu lebih dulu ke dia, itu syahid. Dan dalam hukum pidana juga TKP itu terjadi dalam rumah kita, bukan di luar. Itu pasti meringankan, karena kita tidak berencana, karena dia datang. Nah begitu, sudah itu karena ya dunihi bahwa syahid mali mankana ahlihi itu ya, siapa yang memelihara jiwanya dia syahid. Dia memelihara jiwa kita. Ya kita untuk kalau ada bisa di tengah jalan kita dicegat oleh perampok dan segala macam. Kalau bahasa lokal gitu, pado saya mati dulu lebih baik dia. Itu membela diri. Membela diri itu sah. Nah, dan dalam hukum agama maupun pidana. Cuman kalau ada, makanya ada beda antara pembunuh berencana dan juga pembunuh yang tidak punya berencana membela diri, itu beda hukumannya. Jadi nah, makanya agama itu mewajibkan kita menjaga diri itu termasuk dari yang namanya COVID-19, corona, itu bagian daripada virus yang tidak terdeteksi oleh pikiran manusia, oleh akal manusia, ya gitu kan, oleh apa namanya, di mana kita nggak bisa lihat, ya karena pakai mikroskop aja bisa kita, jangan ke mikroskop, oksigen aja langka, apa mikroskop itu mahal loh, iya, oksigen tuh ya sekarang langka, sudah tahu obat tuh langka, kenapa? Karena orang butuh itu, nah justru itu makanya yang paling pas itu. Ada pakar kesehatan saya dengar dari televisi katanya kalau sikap masyarakat belum berubah, PPKM itu saya kira masih bisa diperpanjang. Tapi karena terletak kepada sikap masyarakat, masyarakat sudah merasa enjoy bermasker, sudah merasa enjoy menjaga jarak, ya sudah merasa enjoy menggunakan hand sanitizer, cuci tangan. Kenapa istilah dengan dari rumah untuk Indonesia? Ya itu kan dari Indonesia kan itu, ya bukan itu dari, maksudnya kita membunuh diri dari rumah untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kalau saya kadang-kadang tuh dari kebun untuk Indonesia. Karena kita itu oscilasinya di kebun kan lebih aman, orang nggak banyak. Saya kira itu ya. Makasih. Ya. Baik Pak Zul, terima kasih atas waktunya pagi hari ini, banyak saya pikir pencerahan dan pengetahuan yang bisa kita peroleh dari ngobrol-ngobrol singkat kita pagi hari ini. Dan kami terima kasih dan selamat Pak Zul, mudah-mudahan ke depan proses menjadi UIN ini bisa cepat tertata dengan baik sampai kemudian menjadi betul menjadi universitas unggulan ya di Indonesia. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa dalam topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.